Bab 627. Sekarang belum menjadi kekasih. Akhirnya jam pulang kerja tiba. Audrey Han mengemasi barangnya, dan saat hendak turun, ia melihat seorang pria berdiri di depan pintu kantornya sambil tersenyum tipis. Sudah pulang kerja. Saat melihat Davin Ye, Audrey Han baru ingat mereka telah berjanji untuk makan bersama. Ia menatapnya dengan canggung, ia hampir lupa Davin Ye mengajaknya makan. Sudah, Audrey Han mengangguk. Davin Ye berbalik dan berjalan keluar. Setelah beberapa saat, mendapati Audrey Han tak mengikutinya, ia menoleh menatapnya, "Kenapa kau diam saja?" "Oh," Audrey Han terbuyar dari lamunannya dan bergegas mengikutinya. Di dalam lift, mereka berdiri saling berjauhan. Saat berjalan di bawah pun, Audrey Han juga menjaga jarak dengannya. Davin Ye tak mengatakan apapun. Dengan sopan, ia membukakan pintu mobil untuk Audrey Han. Audrey Han tampak ragu dan bertanya, apakah tempatnya sangat jauh? Bagaimana kalau makan di restoran di sekitar sini saja? Davin Ye tersenyum dan berkata dengan lembut, meskipun makan malam tak sepenting sarapan, tetap tak boleh sembarangan. Menurutku, kau jauh lebih kurus dibandingkan 5 tahun lalu, sepertinya kau tak pernah makan enak. Audrey Han terdiam. Ayo, aku telah memesan tempat. Sayang sekali jika kita tak jadi ke sana. Perkataannya jelas sekali mendesaknya, mana mungkin ia masih punya alasan untuk tak masuk ke mobil. Begitu ia duduk, Davin Ye membungkukkan badan, hendak memasangkan sabuk pengamannya. Audrey Han segera berkata, biar kulakukan sendiri. Davin Ye tak memaksanya, baiklah. Lalu ia memutar dan masuk ke kursi pengemudi. Selama berada di dalam mobil Davin Ye, Audrey Han merasa sangat kalut. Davin Ye sering mengajaknya mengobrol, tapi ia hanya menjawab sekenanya. Audrey Han menatap arlojinya dan bertanya, apakah masih jauh? Davin Ye membelokkan setir dan berkata, sudah sampai. Audrey Han tertegun. Aku akan memarkirkan mobil dulu, turunlah dulu dan tunggu aku di dalam. Baik, Audrey Han turun dari mobil dan menunggu di depan restoran. Sekitar 3 menit kemudian, Davin Ye menghampirinya sambil masih membawa kunci mobilnya, ayo masuk. Sepertinya Davin Ye cukup sering makan di sini. Begitu ia dan Audrey Han masuk, seorang pelayan menyambut dan mengantarkan mereka. Audrey Han ingin menjaga jarak dengan Davin Ye, tapi Davin Ye selalu memelankan langkahnya agar bisa berjalan sejajar dengannya. Dengan canggung, akhirnya Audrey Han berjalan seperti biasa. Setelah masuk ke ruangan, Davin Ye berkata, setelah beberapa tahun tinggal di luar negeri, kau pasti lebih sering makan Western food. Aku tiba-tiba mengajakmu makan Chinese food, tak apakah? Audrey Han menggeleng, tak apa, aku tetap lebih menyukai Chinese food. Aku tahu, Davin Ye tertawa, kau lebih menyukai Chinese food daripada Western food. Audrey Han hanya menatapnya, tak menjawab. Pelayan tersenyum dan berkata, ini pertama kalinya aku melihat Tuan Davin mengajak kekasihnya kemari. Davin Ye hanya tersenyum, tak membantah. Tapi Audrey Han mengerutkan kening dan dengan jengkel berkata pada pelayan itu, maaf, aku bukan kekasihnya. Pelayan itu tertegun dan merasa canggung. Davin Ye tidak marah, ia menatap Audrey Han dengan lembut dan berkata, saat ini belum menjadi kekasihku. Ini meredakan kecanggungan di antara Audrey Han dan pelayan itu. Aku minta maaf. Kalian ingin pesan apa? Audrey Han memikirkan perkataan Davin Ye. Kemarin Davin Ye bilang ingin bersaing secara sehat, apakah ia serius? Apakah ia benar-benar hendak mengejarnya? Jika tidak, kenapa ia menemuinya di kantor dan mengajaknya makan bersama? Audrey Han memesan, lalu memberikan buku menunya pada Davin Ye. Davin Ye memesan beberapa jenis masakan, dan memesani beberapa hal pada pelayan. Baiklah, harap tunggu sejenak, Tuan dan Nona. Setelah pelayan itu pergi,
Davin Ye menuangkan teh untuk Audrey Han sambil berkata, "Aku sering makan di sini, tapi biasanya sendirian. Ini pertama kalinya aku datang bersama seorang wanita, maka ia salah paham." Apakah ia bermaksud memberi penjelasan padanya? Audrey Han menggeleng, "Tak apa. Aku telah menjelaskan padanya." Davin Ye terdiam sejenak dan menatapnya, kemudian berkata, "Sebenarnya, kau tak perlu membantah dan menjelaskan padanya." "Apa maksudmu?" tanya Audrey Han. "Karena aku sedang mengejarmu. Meski sekarang kau belum menjadi kekasihku, suatu hari nanti, bisa saja terjadi." Audrey Han terdiam. Kenapa sikap yang biasanya ditunjukkan Golden Ye, kini juga muncul dalam diri Davin Ye. Ekspresinya tampak lembut, tapi perkataannya terdengar terlalu percaya diri. Audrey Han tersenyum, "Benarkah? Kau sangat yakin aku akan menjadi kekasihmu?" "Bukannya aku terlalu percaya diri, tapi aku mengejarmu dengan tulus, Audrey, aku ingin melindungimu." Audrey Han tertegun. Ia tak menyangka Davin Ye akan berkata seperti ini padanya. Audrey Han tak bisa berkata-kata. Ia hanya menundukkan kepala, menatap alat makan di atas meja. "Jika kau menikah denganku, aku takkan pernah membiarkanmu menderita. Aku akan mencintaimu dan Glenn sepenuh hatiku." Audrey Han mendongak menatapnya. "Kau tahu Glenn adalah anak Golden, kenapa kau?" "Aku tak keberatan," kata Davin Ye sambil menyisip tehnya dengan anggun. 5 tahun lalu, aku tak keberatan, apakah menurutmu saat ini aku akan keberatan? Hanya kaulah yang kupedulikan. Tapi tak begitu denganku, Audrey Han memotongnya, saat ini aku tak mempedulikan diriku sendiri, hanya putraku. Davin Ye tertegun dan bertanya, "Kau takut aku akan memperlakukannya dengan buruk?" Audrey Han tak menjawab, tapi ia merasa, di dunia ini, siapa yang tak ingin punya anak kandung? Siapa yang rela membesarkan anak orang lain? Apalagi perselisihan Davin Ye dan Golden Ye juga cukup sengit. Audrey Han menggeleng. "Bukan begitu maksudku, maksudku adalah..." "Sudahlah, jangan membahas hal ini saat makan. Nanti kau akan lihat sendiri, bagaimana caraku memperlakukanmu. Memang akan butuh waktu untuk membuktikan ketulusanku, tapi aku akan membuktikannya padamu." Bersambung.